Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alsa Salsabila dari kelas Farmasi A semester 1. Hari ini aku akan membahas materi tentang fase benda. Sebelumnya aku akan menjelaskan apa itu fase benda. Suatu fase adalah suatu wilayah atau suatu sistem termodinamika di mana sifat fisik benda pada dasarnya adalah seragam. Contoh sifat fisik meliputi densitas, indeks bias, magnetisasi, dan komposisi kimia. Untuk materi yang akan aku bahas hari ini adalah mesofase. Mesofase atau kristal cair atau hablur cair merupakan padatan kristal dengan kondisi susunan partikel tetap teratur pada saat mulai mencair dan berubah wujud menjadi cairan. Zat yang termasuk dalam kategori kristal cair apabila dipanaskan pada temperatur tertentu, maka padatan kristalnya akan mencair, membentuk cairan putih berwarna keruh. Bila pemanasan dilanjutkan dan suhunya ditingkatkan, padatan kristal akan berubah menjadi cairan berwarna jernih. Gambar di atas adalah skleren atau tekstur tahap kristal cair nematik. Penemu kristal cair atau keadaan mesofase pertama kali ditemukan oleh seorang ahli botani bernama Renzer pada tahun 1888. Ia merupakan seorang berkebangsaan Austria. Penemuan kristal cair diperoleh saat pengujian zat kolesterol benzoat. Zat ini diketahui meleleh pada rentang suhu 145,5 derajat Celcius hingga suhu 178,5 derajat Celcius. Pada kisaran temperatur tersebut, kolesterol benzoat mengalir seperti partikel cair dan memiliki sifat optik seperti partikel padat. Adapun konsep dasar dari kristal cair. Kristal cair memberikan gambaran keadaan suatu materi atau benda yang berada di suatu keadaan wujud antara benda padat dan benda cair. Molekul kristal cair sebagian tersusun secara teratur dan sebagian lainnya tersusun dengan tidak teratur. Ini menyerupai molekul benda padat yang membentuk kristal. Ilustrasinya menyerupai kendaraan yang berada di tempat parkir yang sebagian lokasinya telah terisi. Kristal cair juga memiliki sifat berair dan dapat menjadi seperti cairan. Dalam wujud cairannya, kristal cair sering memperlihatkan tampilan sifat yang sangat unik. Sifat itu misalnya memecahkan balok cahaya atau mengganti kepadatan dan kecepatan molekulnya sebagai tanggapan terhadap medan listrik di sekitarnya. Sifat wujud dari kristal cair. Kristal cair cenderung memiliki keadaan cair dibandingkan dengan keadaan padat. Pengubahan wujud padat menjadi wujud kristal cair memerlukan banyak pemanasan. Sedangkan untuk mengubah wujud kristal cair menjadi wujud cair hanya memerlukan sedikit pemanasan. Kristal cair sangat peka dengan perubahan suhu. Sifat wujud kristal cair sepenuhnya telah diketahui dalam berbagai macam jenis polimer. Salah satu polimer yang cukup banyak memberi informasi sifat kristal cair adalah serat Kevlar-Dupois. Dalam wujud kristal cair terdapat dua tampilan umum kristal cair, yaitu kristal cair nematik seperti contoh sebelumnya dan kristal cair smektik. Pada kristal cair nematik, molekul hanya mampu bergerak secara terbatas dan kurang beraturan. Kristal cair menyerupai benang dengan molekul-molekul berstruktur sejajar yang leluasa bergerak dalam 3 dimensi, tetapi hanya berotasi pada sumbu yang lebih panjang. Kristal cair smektik memiliki bentuk molekul yang menyerupai batang yang tersusun berlapis-lapis. Molekul sumbu panjang berada dalam posisi tegak lurus terhadap bidang lapisan. Gerakan molekul hanya pergantian posisi secara dua arah dalam lapisan dan berputar pada sumbu panjangnya. Adapun klasifikasi dari kristal cair. Kristal cair dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jenis termotropik dan jenis iotropik. Jenis termotropik merupakan kristal cair yang terbentuk dengan memanaskan kristal padat.
Jenis iotropik merupakan kristal cair yang terbentuk dengan mencampurkan 2 atau lebih senyawa. Elemen penyusun dari kristal cair. Pengamatan kristal cair banyak ditemukan dalam senyawa organik dengan jumlah molekul sebanyak 200 hingga 500 molekul. Molekul yang diamati berbentuk tabung dan panjangnya mencapai ukuran 4 kali hingga 8 kali ukuran diameternya. Molekul-molekul dalam keadaan cair ditemukan dalam keadaan tidak teratur. Molekul-molekul cair dapat bergerak dalam 3 dimensi dalam membuat rotasi gerakan. Zat berpartikel bulat tidak dapat membentuk kristal cair. Bahan yang berpartikel memanjang menyerupai batang atau cakram datar mampu membentuk kristal cair. Bentuk cakram yang tepat untuk membuat kristal cair banyak ditemukan di alam, seperti sel darah merah, nukleosom, dan partikel tanah liat. Di atas merupakan contoh dari sel darah merah. Kristal cair sering ditemukan di dalam organisme hidup. Membran sel dan jaringan tertentu mempunyai susunan yang serupa dengan kristal cair. Penampil kristal cair merupakan salah satu media penampil gambar yang menggunakan kristal cair sebagai bahan penampilnya. Penampil kristal cair telah lazim digunakan pada sebagian besar layar pada produk-produk elektronik. Kristal cair digunakan sebagai bahan pembuatan layar termometer digital salah satunya. Contoh dari termometer digital adalah seperti ini. Lalu ada layar kalkulator dan layar jam tangan digital juga menerapkan sifat bahan penampil dari kristal cair.